Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nis Almira. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan visualisasi data pada aplikasi Power BI. Nah, berikut merupakan tampilan utama pada aplikasi Power BI. Nah, sebelum kita membuat visualisasinya, kita harus menginput data terlebih dahulu. Yang pertama, kita tekan Get Data. Kemudian, jadi data saya itu tipenya CSV, jadi kita tekan CSV. Nah, untuk aplikasi Power BI ini, dia tidak bisa kita upload sekaligus datanya. Jadi kita harus upload satu-satu. Nah, tekan load data. Nah, jika data sudah terupload, maka dia akan muncul di sini. Nah, oke, selanjutnya saya akan mengupload 4 data yang lain. Setelah semua data terupload, selanjutnya kita harus mentransform datanya. Karena data di setiap variabel di setiap data saya itu ada tahun, maka kita harus ganti tahunnya itu menjadi tipenya itu date. Nah, kita lihat ini tahun dari whole number bisa kita ganti ke date. Replace current. Kemudian kita klik kanan, transform, year, dan year. Nah, hal yang sama ini juga kita lakukan di data-data kita yang lain. Nah, setelah semuanya terubah, kita tekan close and apply. Nah, jadi tipe datanya akan terubah setelah kita tekan close and apply tadi. Setelah semua step tadi jalan, maka kita bisa langsung membuat chartnya. Dari data yang pertama, aku mau buat dengan remap chart. Kita tekan, kemudian kita bisa langsung tarik aja ke chartnya tersebut. Nah, jadinya saya mau pakai variabel provinsi, langsung aja kita tarik ke sini. Kelebihan dari aplikasi Power BI ini, dia bisa langsung menyesuaikan. Nah, data yang kedua itu aku mau pakai variabel jumlah. Kita bisa langsung tahu karena pada aplikasi Power BI ini dia langsung menyesuaikan. Kita taruh di bawah sini, dan dari sini kita bisa ubah visualnya itu berdasarkan kita mau. Caranya itu ke format your visual ini, kemudian ke colornya. Nah, di sini bisa kita ganti warnanya itu sesuai yang kita inginkan. Nah, aku mau pakai warna ungu. Nah, sampai seterusnya ke bawah. Ini bisa kita ganti semua warnanya. Kemudian kategori labelnya ini juga bisa kita ganti. Fontnya itu bisa kita ganti, misalnya pakai Gorja. Terus fontnya itu mau lautan saja. Dia bisa menyesuaikan langsung. Terus warnanya itu juga bisa kita sesuaikan. Saya mau warna hitam. Nah, dia ganti ke warna hitam. Jadi karena udah sesuai, tadi kita pakai warna putih aja. Ini bisa kalian sesuaikan semuanya di sini. Nah, untuk ganti judulnya itu bisa di general, terus di title. Nah, datanya ini ialah jumlah tenaga kerja industri berbagai provinsi di Indonesia. Ini bisa langsung berubah. Kita ganti fontnya menjadi Gorja juga, dan fontnya itu jadi 12. Nah, kita juga bisa ganti text colornya itu dari warna hitam ini, bisa kita mau ubahnya jadi warna ungu nih. Nah, dia juga bisa berganti dari warna ungu. Kita juga mau misalnya judulnya itu berada di tengah. Nah, kita bisa ganti dia
horizontal alignment-nya itu di tengah. Kalian bisa edit, kalian bisa ekspor terus di sini apabila kalian mau ubah dari visualnya gitu. Untuk chart selanjutnya aku pakai data presentasi tenaga kerja formal daerah. Nah, dapat kita lihat ini variabelnya tuh ada 3 juga, ada tahun, presentasi, sama daerahnya. Kita bisa lihat di tabel view-nya itu kalau variabel daerah itu cuma ada 2 kategori, yaitu perkotaan dan pedesaan. Nah, aku mau membandingkan antara 2 kategori itu dengan cara aku mau bangun visual sketch bar chart. Ada 2 cara kita membangun chartnya gitu. Bisa aja dengan tadi langsung ditarik, dan yang satu lagi kita bisa dropnya itu di sini. Aku mau x-axisnya itu persentase. Misal aku taruh di y-axisnya itu daerah. Kalau ini aja itu mungkin gak ada pembandingannya ya, tapi aku mau bandingkan cuma berdua aja. Nah, caranya itu kita ubah di y-axisnya itu kita kali, kita hapus aja, dan di legendnya kita taruh di data daerahnya. Lebih jelas nampaknya antara kedua kategorinya itu. Untuk visual selanjutnya, aku mau pakai presentasi tenaga kerja formal. Dapat dilihat ini ada 3 variabel, provinsi, tahun, dan tenaga kerja. Aku mau pakai tenaga kerja dan aku mau bandingkan dari tahun ke tahunnya. Aku mau pakai line chart, kemudian kita tarik x-axisnya itu tahun, dan tenaga kerja sebagai y-axisnya. Kita bisa lihat ini tren dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Data selanjutnya adalah data persentase tingkat pengangguran terbuka. Dapat kita lihat ini variabelnya itu ada tahun, ada tingkat pengangguran, dan umur. Aku mau bangun visualnya itu menggunakan donut chart. Langsung aja aku tarik umur ke dalam chartnya, tingkat penganggurannya. Dia langsung tervisualkan. Untuk data selanjutnya, ini ada data tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin. Nah, ada 3 variabel juga, ada jenis kelamin, tahun, dan tingkat pengangguran. Aku mau pakai column chart aja. Langsung tarik aja jenis kelamin dan tingkat penganggurannya. Ini langsung muncul tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin. Tinggal disesuaikan aja berdasarkan dashboard kita. Selanjutnya, dari visual ini kita tuh bisa filter. Kita misalnya mau, misalkan ini visual tree map chart ini, kita mau filter top 10 provinsi dengan jumlah tenaga kerja industrinya itu tertinggi misalnya. Nah, itu caranya itu tekan di bagian filter ini, kemudian di provinsi, terus filter type-nya itu ubah ke top N, kemudian N-nya itu kita jadi 10. Nah, untuk by value-nya ini, kita tarik variabel jumlah. Kita tarik variabel jumlahnya, kita masukkan ke sini. Terus apply filter. Nah, dia langsung terubah nih, menjadi 10 provinsi. Kita bisa langsung tahu 10 provinsi tertinggi dengan jumlah tenaga kerja industri di Indonesia. Itu visualnya sudah jadi. Kemudian aku mau tambah judul. Nah, caranya itu tekan text box ini, kemudian dia muncul. Kemudian kita langsung tulis di sini. Misal judulnya itu analisis tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia. Nah, langsung kita ubah fontnya menjadi, tadi pakai Gorja, terus kita bisa ubah fontnya itu menjadi 20. Nah, warnanya aku mau ubah jadi warna ungu, dan aku mau centerkan dan bold. Untuk format text box-nya ini bisa kita ubah di sini seperti biasa. Misal dari kalian ingin membuat filter, bisa tersambung ke semua grafiknya. Hal yang paling utama itu kita harus joinkan dulu model view-nya. Kemudian ini tahunnya itu harus kita joinkan dengan data-data yang lain. Nah, caranya itu emang langsung kita tarik aja. Nah, udah sama. Kalau udah sama bisa langsung di save. Nah, syaratnya itu harus sama sampai 5 variabel tadi terhubung.
kembali ke report view-nya dan kita langsung bisa ke slicker ini, tekan slicker. Kita langsung ke visualnya. Nah, kita bisa ganti formatnya itu drop down. Nah, tampilannya akan begini. Aku mau stylenya itu secara between aja. Karena bisa kita lihat rentangnya dari 2016 atau sampai 2020 saja. Kemudian, aku mau menambahkan measure. Caranya itu, aku mau menambahkan measure dari jumlah tenaga kerja industri. Caranya itu, tekan more option. Kemudian measure. Pada measure ini kita ganti judulnya itu, aku mau membuat measure-nya itu rata-rata tenaga kerja di provinsi Indonesia. Rumusnya average, kemudian jumlah tenaga kerja industri, dan kita pilih variabelnya itu jumlah, itu pun tekan count. Nah, dia langsung muncul di sini rata-rata tenaga kerjanya. Aku mau munculin measure-nya itu berdasarkan chart saja. Kita tarik dan kita drop ke sini. Langsung secara otomatis dia memperlihatkan bahwa rata-rata tenaga kerja di Provinsi Indonesia itu sebanyak 68.530 sekian jiwa per provinsinya. Nah, kita bisa juga menampilkan measure ini dengan gauge chart ini. Langsung ganti aja, coba. Nah, dia tampilannya akan begini. Kita bisa membuat target. Nah, caranya itu dari measure tadi, kita buat measure lagi, untuk klik more option dan new measure-nya. Kemudian measure tadi, kita ganti judulnya itu menjadi target. Misalkan kita mau targetnya itu 80.000. Nah, tekan counting, measure target tadi kita ganti, kita drop ke target value-nya. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini sebagai acuan target kita gitu. Selanjutnya aku mau kasih tutorial navigasi. Sebelumnya kita akan duplikat page ini sebagai contoh. Dashboard 2 dan ini kita ganti ke dashboard 1. Sebelum kita add navigasinya, terlebih dahulu kita mau buat penghubung gitu ceritanya. Di atas ini kita kasih text box dulu. Kita mau taruh next aja ya. Kemudian selanjutnya kita bisa ke insert, kemudian ke shape, dan kita pilih yang rectangle ini. Kita sesuaikan di text box yang tadi kita buat. Actionnya itu kita aktifkan dan kita ubah dia tipenya itu ke page navigation. Destinasinya itu ke dashboard 2 karena ini di dashboard pertama. Untuk stylenya kita off-kan agar tidak terlihat gitu shape-nya yang tadi. Ini sudah bisa kita pakai, yaitu dengan cara control klik. Nah, secara otomatis dia akan berpindah ke dashboard yang kedua. Cara yang sama juga akan kita lakukan. Tapi di actionnya ini jangan lupa diganti destinasinya itu ke dashboard 1 karena kita akan kembali ke dashboard yang pertama. Nah, saya akan memperbagus dulu dashboard ini. Berikut tampilan yang sudah saya rapikan. Coba kita ke dashboard selanjutnya, control klik, dan dia sudah. Kita mau filter dari 2017 sampai 2021. Nah, semua juga terubah. Oke, sekian tutorial dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.